Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sekarang Ibu akan membahas tentang jawaban dari tes yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang lalu. Soal yang pertama adalah diketahui gambar rangkaian. Jadi ada 5 buah hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel. Yang ditanyakan adalah berapakah hambatan total atau hambatan pengganti dari A sampai ke B. Langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu yang dua hambatan ini, di mana dua hambatan ini dirangkai secara seri paralel. Hambatan pengganti dari dua buah hambatan ini yang masing-masing 3 ohm dirangkai secara paralel adalah 1,5. Jadi pakai 1/R pengganti sama dengan 1/3 ohm ditambah 1/3 ohm sama dengan 2/3 ohm. Jadi 3/2, R paralelnya 3/2. Jadi sama dengan 1,5. Yang 1,5 dengan 3 ohm ini adalah seri. Maka diganti hambatan penggantinya yang 2 jadi 1 yaitu 4,5 ohm. Kalau perhatikan ke rangkaian sebelahnya, jadi kita bisa buat gambar sederhananya yang 3 buah hambatan ini diganti menjadi satu hambatan nilainya 4,5 ohm, yang ini 3 ohm. Nah, ini 3 ohm. Antara 4,5 ohm dengan 3 ohm itu paralel. Kita cari hambatan pengganti secara paralel, diperoleh nilai 1,8. 1,8 ini dengan 3 ohm adalah seri. Maka hambatan penggantinya secara seri dijumlahkan itu adalah 3 tambah 1,8, 4,8. Jadi jawabannya adalah hambatan pengganti dari A sampai ke B itu adalah 4,8. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui gambar rangkaian seperti apa yang ada di gambar, dalam gambar ditanyakan berapakah hambatan arus pada hambatan kelima. Jadi arus pada hambatan kelima. Ini di soal terus 5 ya, ini salah, harusnya 6 ohm. Nah, dikoreksi 6 ohm. Nah, langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu gambar rangkaian ini. Nah, R3 dengan R4 kita bisa sederhanakan, di mana ini rangkaiannya seri, 1 tambah 2 adalah 3 ohm. Yang 3 ohm dengan 6 ohm itu adalah paralel. Cari penggantinya secara paralel, diperoleh nilai 2 ohm. Nilai 2 ohm ini ada pengganti dari 3 buah hambatan ini. 2 ohm dengan 4 ohm dan 2 ohm adalah seri. Diganti hambatan pengganti secara seri yaitu nilainya jadi 8. Tinggal tambahkan 2 tambah 4 tambah 2 jadi 8. Perhatikan ke dalam rangkaian yang ada di skema rangkaian yang ada di sebelah kanan. 8 ohm, kemudian ini karena 5 buah hambatan tadi dihubungkan dengan tegangan 12 volt, ini hubungkan dengan 20 volt. Jadi arusnya kita bisa mencari arus total yang mengalir pada rangkaian itu dengan menggunakan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per R. V-nya V total, 12. R-nya adalah R total. Dari 5 buah hambatan tadi diperoleh nilainya 1,5 ampere. Yang 1,5 ampere ini ada arus yang mengalir pada seluruh rangkaian ini. Yang kita butuhkan di sini untuk menjawab soal adalah berapa arus yang mengaliri hambatan kelima. Nah, pertama, setelah kita cari berapa arus totalnya, kita cari dulu tegangan listrik di ini pada hambat ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tegangan listrik pada hambat ketiga, keempat, dan kelima itu sama dengan arus total ya. Karena arus yang ada di sini ya, arus pada hambat 3, 4, 5 sama dengan arus pada hambatan kedua, sama dengan arus pada hambatan ke-1, sama dengan arus yang mengalir pada seluruh rangkaian atau total, itu sama dengan 1,5 dikali dengan hambatan 3, 4, 5 yaitu 2. Jadi tegangan listrik di sini ada 34,5 adalah 3 volt. Karena ini rangkaiannya paralel, maka tegangan listrik pada hambat ketiga, keempat sama dengan tegangan listrik pada hambatan kelima sama dengan tegangan listrik pada hambatan 3, keempat, dan kelima yaitu 3 volt. Sehingga bisa kita cari hambatan pada arus pada hambatan kelima adalah sama dengan tegangan pada hambatan kelima dibagi dengan hambatan kelima. Jadi tegangan listrik hambatan kelima itu adalah 3 volt dibagi hambatan pada hambatan listrik kelima itu 6, jadi arus yang mengalir pada hambatan kelima itu adalah 0,5 ampere. Jadi sudah terjawab bahwa arus pada hambatan kelima itu adalah 0,5 ampere.
Kemudian selanjutnya, nah ini soal yang ketiga, ditanyakan berapakah arus yang mengalir pada hambatan pada rangkaian 4 buah hambatan dirangkai secara seri dan paralel. Untuk menjawab berapa arus ini yang mengalir pada rangkaian tersebut, kita sederhanakan dulu rangkaiannya. Nah ini rangkaian 2 dan 2 ohm dengan 2 ohm itu adalah seri, kita cari penggantinya, yaitu nilainya 4. Nilai hambatan 4 ohm dengan 2 ohm itu adalah paralel, kita cari hambatan penggantinya secara paralel, diperoleh nilai 4,3. Nah 4,3 dengan 2 ini adalah seri, jadi kita cari hambatan penggantinya secara seri, sehingga diperoleh hambatan totalnya ada 3,3. Kalau sudah kita cari berapa hambatan totalnya, maka bisa kita cari berapa arus yang mengalir pada rangkaian itu, tinggal kita gunakan persamaan daripada hukum Ohm. I sama dengan V, V-nya ada 4 volt, dibagi dengan 3,3, itu hambatan pengganti pada seluruh rangkaian, yaitu nilai. Jadi, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 1,2 ampere. Jadi, jawabannya adalah 1,2 ampere. Soal yang berikutnya yaitu yang keempat adalah ini ada 2 buah 5 hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel. Ditanyakan berapa hambatan total dari A ke B. Nah, sekarang perhatikan pada gambar rangkaian ini. Hambatan yang saling berhadapan kalau dikalikan jumlahnya sama dengan yang ini. Jadi yang 2 ini berhadapan dengan ini, 2 kali 2 4, yang ini juga 2 kali 2 4, kalau besarnya sama, maka hambatan yang ada di tengah itu adalah diabaikan. Sehingga 2 ohm dengan 2 ohm jadi seri, ya kita garis secara seri, dari nilainya 4. Yang ini 2 ohm dengan 2 ohm adalah 4, jadi 2 ohm ditambah 2 ohmnya 4. Antara 4 ohm dengan 4 ohm itu adalah paralel. Sehingga kita cari hambatan pengganti secara paralel, jadi nilainya 2 ohm. Kesimpulannya, hambatan pengganti dari A ke B adalah sama dengan 2 ohm. Soal yang berikutnya nomor 5 adalah, ini ada 3 buah hambatan dirangkai seri dan paralel. Ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir pada hambatan ketiga di sini. Pertama kita cari 2 hambatan penggantinya. R1 dengan R2 ini adalah paralel. Kita cari hambatan penggantinya secara paralel, diperoleh nilainya 2 ohm hambatan penggantinya. 2 ohm dengan nilai 10 ohm, 2 ohm dengan 3 ohm itu adalah seri. Jadi kita selesaikan hambatan pengganti secara seri, 2 tambah 8 adalah 10 ohm. Jadi hambatan total dari 3 buah hambatan itu adalah 10 ohm. Setelah kita mencari hambatan totalnya, kita cari arus totalnya. Untuk mencari arus totalnya kita gunakan persamaan hukum Ohm. Pi-nya ada 40, arus totalnya ada 10, jadi 40 bagi 10 4 ampere. Yang 4 ampere ini adalah arus yang mengalir pada seluruh rangkaian. Nah, arus total yang mengalir pada seluruh rangkaian. Jadi, arus yang pada mengalir pada R1, R2 sama dengan arus yang mengalir pada hambatan ketiga, sama dengan arus yang mengalir pada seluruh rangkaian. Jadi, kesimpulannya arus yang mengalir pada hambatan ketiga itu adalah 4 ampere. Itu aja mungkin yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kekeliruan yang sudah dibuat bisa dikoreksi. Dan kalau menemukan soal seperti ini, lagi bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.